Bukan hanya iman, ilmu. Untuk apa? Untuk kita mengetahui tentang apa itu saumun jasadiyah, apa itu saumun nafsaniyah, dan apa itu saumun rohaniyah. Yang pada akhirnya Lailatul Qadar dapat kita miliki karena kita memahami tiga ini di dalam kehidupan kita ketika kita berpuasa. Maka kita mengawali puasa kita nanti dengan saumun jasadiyah. Maka ketika jasad kita sanggup mempuasakan diri kita di rasa lapar, haus, dan dahaga, sukseslah kita memasuki jenjang yang pertama dalam saumun jasadiyah. Nah, yang kedua ada saumun nafsaniyah. Nah, ini tanggal 10 dan tanggal 20, Pak. Ini sudah tidak lagi bicara fisik, tapi ini lebih pada hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan kita. Yang kita puasakan bukan lagi jasad. Makanya tanggal 1, tanggal 10 memang kelihatan lelah, letih, tapi tanggal 10, 20 kita sudah mulai beradaptasi. Yang kita puasakan apa? Yang kita puasakan nafsani kita. Hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan kita. Sanggup nggak kita menahan mata kita dari sesuatu yang memandang, yang kira-kira bisa membatalkan value, nilai ibadah puasa kita? Akhina al-mahbub al-ustaz Jaya Sukmana makanallahu bituli hayatihi wa nafa'u bi-ulumihi. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa perjalanan waktu begitu cepatnya berlalu. Rasanya baru kemarin kita meninggalkan bulan Ramadan. Tahu-tahu sekarang ini kita sebentar lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Begitu singkatnya kalau kita lihat kehidupan ini. Makanya pantas ketika Nabi Nuh alaihi salam ketika ditanya oleh malaikat maut, dalam satu riwayat, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang diberikan oleh Allah usia umur itu alfasanah ila khamsin, 950 tahun, ketika ditanya, ya Nuh kaifa wajadtal hayat, wahai Nuh bagaimana engkau merasakan umur kehidupan yang diberikan oleh Allah 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu ditanya, kira-kira bagaimana Anda merasakan umur yang 950 tahun itu? Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Beliau mengatakan, wajadtul hayata kadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Jadi kata Nabi Nuh, aku merasakan umur yang diberikan oleh Allah, kehidupan yang dia lalui itu yang selama 950 tahun itu, beliau katakan apa? Kadarin laha babani, seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar, yang aku masuk dari pintu depan terus keluar lagi dari pintu belakang. Kita bisa bayangkan kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan kalau kita masuk dari pintu depan terus keluar lagi dari pintu belakang. Kira-kira berapa menit? Kalau Ustadz Jaya rumahnya nggak ada pintu belakangnya deh. Singkat itu. Nggak ada lagi hitungan jam. Hitungan detik barangkali kalau rumah saya yang kecil. Yang rumah sangat sederhana sehingga sulit sekali untuk selonjoran. Begitulah usia umur yang diberikan Allah. Makanya pantas kalau kita merasakan dunia itu singkat sekali. Makanya kenapa disebut dunia? Dunia itu berasal dari kata dana bahasa Arab. Artinya singkat. Ya, mudah-mudahan hidup yang singkat ini mampu kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, beliau itu kalau sudah mendekati bulan Ramadan, sahabat seringkali menyaksikan beliau itu senyumnya begitu indah, begitu menawan, bak seperti seseorang yang sedang menyambut tamu yang istimewa, menyambut tamu yang agung. Bahkan ada ucapan Rasulullah ketika itu yang didengar oleh sahabat, beliau mengatakan marhaban bil mutahhir.
Kalimat itu terucap 3 kali itu. Marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan. Kalimat itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan sahabat sehingga beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal mutahhir?" Ya Rasulullah, siapa yang mensucikan itu? Rasul mengatakan, "Al-mutahhiru syahru Ramadan yutahhiruna minad dunubi wal ma'asi." Yang mensucikan itulah bulan Ramadan yang kelak akan mensucikan kita dari kekotoran-kekotoran, dari noda-noda, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Makanya pantas kemudian para ulama-ulama itu tabarukan dengan Rasulullah, membuat syair-syair yang indah sebagaimana bentuk penghormatan dengan kedatangan bulan Ramadan. Mungkin di kampung-kampung kita sering dengar itu untayan-untayan kalimat-kalimat sebagai bentuk penyambutan dengan datangnya bulan Ramadan. Sayup-sayup saya sering dengar ibu-ibu itu ngucapin, "Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyam." Sayup-sayup tuh di pedesaan-pedesaan, di kampung-kampung. Mungkin di Jakarta aja agak sulit. Di kampungnya Ustadz Jaya di Sukabumi masih banyak untayan-untayan kalimat-kalimat ini sebagai bentuk penghormatan, penyambutan dengan kedatangan bulan Ramadan. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan dalam rangka penyambutan bulan Ramadan sehingga nanti di bulan Ramadan puasa kita betul-betul maksimal? Apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa dengan landasan iman dan karena Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Cuma enggak gampang. Sebab kata Nabi, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jual atas." Berapa banyak orang-orang yang cuma puasanya cuma nahan lapar haus, tapi nilai value dia tidak pernah dapatkan. Kenapa? Karena barangkali puasa yang dia lakukan tidak ada persiapan yang dia lakukan ketika penyambutan bulan Ramadan. Saya baca itu ada satu makalah para ulama. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa puasa ini kan terdiri dari 3 jenjang. Ini yang menyangkut dengan nanti Lailatul Qadar. 3 jenjang ini yang kita harus pahami. Pertama, ada jenjang yang pertama disebut dengan saumun jasadiyah. Yang kedua ada saumun nafsaniyah, dan yang ketiga ada saumun ruhaniyah. Ini kita harus tahu ilmunya. Maka persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Ramadan bukan hanya iman, tetapi ilmu. Sebabkan di dalam kitab Matan Zubad itu Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal." Tiap-tiap seseorang yang ketika dia beramal tanpa ada landasan ilmu, maka tidak ada diterima sedikit pun amalannya, bahkan ditolak oleh Allah. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Wala taqul ma laysa laka bi'ilm." Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Jadi bukan hanya iman, ilmu. Untuk apa? Untuk kita mengetahui tentang apa itu saumun jasadiyah, apa itu saumun nafsaniyah, dan apa itu saumun rohaniyah, yang pada akhirnya Lailatul Qadar dapat kita miliki karena kita memahami 3 ini di dalam kehidupan kita ketika kita berpuasa. Nah, kita coba lihat. Yang pertama, kata ulama, proses kita di dalam berpuasa adalah diawali dengan saumun jasadiyah. Maka Nabi nggak berlaku ini. Saumun jasadiyah itu apa? Saum puasa yang menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat fisik. Makanya wajar kalau tanggal 1, tanggal 10 kita ini masih kelihatan lelah, letih, lesu. Kenapa? Karena kita sedang beradaptasi dengan kondisi yang tadinya makan jadi tidak makan, yang tadinya minum jadi tidak minum. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu tidak ada yang namanya saumun jasadiyah.
Karena Rasul berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sehingga Rasul nggak terlalu beradaptasi, berbeda dengan kita. Maka kita mengawali puasa kita nanti dengan saumun jasadiyah. Maka ketika jasad kita sanggup mempuasakan diri kita di rasa lapar, haus dan dahaga, sukseslah kita memasuki jenjang yang pertama dalam saumun jasadiyah. Nah, yang kedua ada saumun nafsaniyah. Nah, ini tanggal 10 dan tanggal 20, Pak. Ini sudah tidak lagi bicara fisik, tapi ini lebih pada hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan kita. Yang kita puasakan bukan lagi jasad. Makanya tanggal 1, tanggal 10 memang kelihatan lelah, letih, tapi tanggal 10, 20 kita sudah mulai beradaptasi. Yang kita puasakan apa? Yang kita puasakan nafsani kita. Hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan kita. Sanggup nggak kita menahan mata kita dari sesuatu yang memandang, yang kira-kira bisa membatalkan value, nilai ibadah puasa kita? Sanggup nggak kita nahan pendengaran kita? Sanggup nggak kita menahan hati kita? Sanggup nggak kita menahan lisan kita? Makanya ada seorang ibu-ibu di zaman Rasulullah, ketika ibu-ibu ini sedang memarahi pembantunya, Rasul kemudian tersenyum lalu bertanya, ibu, puasakah ibu hari ini? Oh, tentu puasa ya Rasulullah. Rasul kemudian, mana mungkin ibu berpuasa sementara aku melihat ibu barusan membentak pembantu ibu. Ini kelihatan betul bahwa ibu ini sanggup puasa jasad, tetapi dia tidak sanggup dengan puasa nafsaniyah. Nah, ini yang kemudian dikritisasi dengan kalimat kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal nafas. Berapa banyak orang-orang yang puasa cuma nahan lapar haus, tapi nilai dia tidak dapat. Maka kegagalan kita pada kondisi puasa seperti ini, maka akan gagallah kita pada puasa rohani. Tapi sukses kita dengan saumun nafsani, maka kita berhak untuk mendapatkan tiket final perlombaan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka saumun nafsani sangat penting karena itu babak semifinal. Kalau babak penyisihan itu puasa jasad, semifinal itu puasa nafsani. Nah, finalnya adalah saumun ruhaniyah. Itu sudah tidak bicara lagi fisik, sudah tidak bicara lagi hal-hal yang bersifat psikologis kejiwaan, tapi lebih kepada bersifat ruhani. Tanggal 20-30 maka Rasulullah menyuruh kita untuk iktikaf. Untuk apa? Banyak-banyak kalian memfokuskan diri untuk ibadah, dan di situ kalian mampu merenung tentang hakikat dari ibadah puasa itu. Sanggup enggak kita menemukan sesuatu mutiara dari ibadah puasa kita? Orang yang berpuasa ruhani akan kemudian memfokuskan diri dengan pemaknaan. Ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan miskin. Ternyata tidak enak hidup dalam keadaan haus dan dahaga. Iya, kalau kita masih menikmati indahnya berbuka puasa dengan segala menu yang kita bisa beli karena kita punya uang. Tapi bagaimana nasib orang-orang miskin? Nasib orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang hidup mereka di kolong-kolong jembatan. Bukan hanya mereka lapar di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain pun mereka merasakan kegetiran hidup. Dari situlah puasa rohani membangkitkan semangat empati kita kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Maka Nabi mengingatkan, bersedekahlah kalian di akhir Ramadan, karena ini imbas dari saumun rohaniyah yang kita lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasratis shalah wala siyam bal huwa fi sakhawatin nufus. Kata Nabi, sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku nanti. Jadi ada wali-wali abdal. Wali-wali itu macam-macam tingkatannya. Ada wali kutub, ada wali-wali ghais, ada wali abdal. Kata Nabi, wali abdal ini, mereka ini masuk surga bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya sholat. Allah tidak mengukur di situnya, tetapi dari bagaimana dia mampu membangkitkan semangat sosial dia kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau untuk melihat wali abdal itu bukan dilihat dari sholat tahajudnya yang banyak, bukan. Dari sejauh mana dia berbagi dengan orang lain. Maka coba perhatikan, banyak orang-orang yang Rasul pernah dialog dengan sahabat. Ketika Rasul mengatakan, tahukah kalian, ada orang yang dicintai oleh Allah, sampai kecintaan Allah kepada hambanya yang satu ini, kalau seandainya dia minta, Allah malu menolak permintaannya. Jadi antara dia dengan Allah itu udah gak ada lagi penghalang, gak ada lagi hijab.
Ketika Nabi mengatakan demikian, orang ini, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, pasti orang itu hebat sholatnya, puasanya, haji umrohnya. La, kata Nabi, sholatnya sama seperti kalian, puasanya sama seperti kalian, zikirnya sama seperti kalian. Jadi kalau Rasul menyebut kalian sahabat berarti beda sama kita. Lalu apa ya Rasulullah yang menyebabkan orang itu begitu istimewanya, bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi apa yang Allah katakan, uduni astajib lakum, berlaku bagi dia. Apa kata Nabi? Orang itu dicintai oleh Allah, dan apapun yang dia minta Allah malu menolak permintaannya, karena orang itu suka berbagi dengan orang lain. Inilah puncak dari ibadah. Makanya ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah dalam kitab Mukasafatul Qulub Imam Ghazali itu, kata Nabi Musa, ya Allah, amalan apa yang paling kau cintai di antara amalan hamba-hambamu ya Allah? Ketika Nabi Musa menyebutnya, apakah sholat, puasa? Lala, kata Allah, tidak, semua itu tidak. Lalu apa yang menyebabkan engkau mencintai hambamu dari ibadahnya? Kata Allah, yang paling aku cintai ibadah dari hambaku adalah sedekah. Karena ketika kita sholat itu kan buat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita puasa, kita buat kita juga. Tapi ketika kita bersedekah, berarti kita sedang memberikan yang terbaik pada hamba-hamba Allah yang lain. Itulah yang membuat Allah senang. Maka ibadah puasa ini yang akan melahirkan para wali-wali Allah di muka bumi ini. Bukan dilihat dari ibadahnya, bukan dilihat dari puasanya, tapi sejauh mana semangat sosialnya kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinannya itu. Dan saya perhatikan memang para wali-wali Allah itu rata-rata orang yang care, orang yang baik. Saya seringkali kunjungan dari mulai Sumatera, Kalimantan, bahkan ke Malaysia, beberapa kali saya diundang ceramah. Itu hampir saya temukan orang-orang yang alim, rata-rata mereka baik sekali. Bagaimana dia mempadukan antara dunia spiritual dengan dunia sosial yang dialami. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi puasa rohani adalah puasa pemaknaan. Sanggup enggak dari puasa kita ini membangkitkan semangat sosial kita kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Orang yang sukses dengan puasanya ketika keluar dari Ramadan, dia bukan hanya cerdas secara intelektual, dia bukan saja cerdas secara spiritual, tapi juga cerdas secara sosial. Nah, ini pun kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Rasul tidak menyebutkan Lailatul Qadar secara zahir, tidak. Rasul banyak menceritakan Lailatul Qadar itu pada pemaknaan, metafor-metafor yang Rasulullah sampaikan. Jadi jangan kemudian kita memahami Lailatul Qadar itu ketika ada cahaya yang menyelimuti kita, tidak. Rasul menyebutkan dalam beberapa hadis itu metafora Lailatul Qadar itu tidak seperti yang kita bayangkan. Semua berdasarkan pemaknaan. Ketika sahabat Rasulullah pada akhir Ramadan, Rasul bersama dengan sahabat di Masjid Nabawi, Rasul melihat ada sahabat seperti begini, ada yang zikir, ada yang sholat. Rasul bertanya, apa yang kalian lakukan malam ini? Sahabat mengatakan, ya Rasul, saya sedang menunggu Lailatul Qadar. Sontak Rasul mengatakan, malam yang kamu tunggu insya Allah akan datang. Karena ru'yah yang diberikan Allah kepadaku, sebentar lagi akan turun hujan. Dan kita semua akan berjibaku dengan tanah. Itu ucapan yang keluar dari Rasulullah. Rasulullah ini visioner, Pak. Beliau tuh tahu sesuatu yang akan terjadi. Karena beliau sudah melintasi 7 dimensi. Kalau kita bicara tentang Lailatul Isra dan Mi'raj. Benar apa yang Rasulullah sampaikan. Malam itu hujan turun deras. Sehingga atap Masjid Nabawi yang masih terbuat dari pelepah daun kurma nggak sanggup menampung air. Sehingga Masjid Nabawi itu banyak sekali menampung air. Sehingga bercampur dengan tanah. Maka jadilah kemudian lumpur. Tapi sahabat ada yang kemudian tetap tidak bergeming. Dia sholat sementara jidatnya penuh dengan tanah. Disitulah Rasulullah mengatakan, inilah malam yang kalian tunggu, kata Rasulullah. Inilah malam yang kalian nantikan. Ketika kalian menyadari kalian sekarang sujud berjibaku dengan tanah, itulah kejadian kalian. Kalian berasal dari tanah, kan akan kembali kepada tanah. Awwaluhu nutfah wa akhirun nadhif. Awal kalian dari sperma, akhir jadi bangkai. Apa yang kalian mau sombongkan? Jadi sebuah pemaknaan di mana kita sadar akan makom kita di hadapan Allah untuk tidak menyombongkan apa yang kita miliki. Itulah malam
sebuah perenungan yang terjadi di dalam diri kita kemudian membangkitkan semangat spiritualitas di dalam diri kita. Siapa sebenarnya kita ini? Lepaskan pakaian-pakaian yang selama ini membelenggu diri kita sehingga sulit kita dengan Allah berkomunikasi. Pakaian kesombongan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Maka Lailatul Qadar itulah malam di mana kita betul-betul sadar akan makom kita di hadapan Allah. Maka keluar dari Ramadan, kita bukan hanya cerdas secara sosial, tetapi juga cerdas secara spiritual. Inilah pemaknaan dari ibadah puasa ruhania sehingga kemudian melahirkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, persiapkan dengan baik sejauh ini untuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan besok. Iman harus benar-benar tertanam di dalam diri kita. Ilmu, karena ini yang akan mengendalikan kita untuk bisa memahami dari berbagai macam sudut pandang ketika kita beribadah. Tentu mulai sekarang latihlah sebuah keikhlasan itu. Melatih keikhlasan, walaupun sebenarnya kita tidak tahu keikhlasan itu bagaimana. Karena itu ranahnya Tuhan. Itu ranahnya Allah, otoritas Allah. Kita tidak bisa tahu apa itu keikhlasan. Karena Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Di dalam kitab Bustanul Arifin, karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, bagaimana Huzaifah ibnul Yaman itu pernah nanya sama Rasulullah tentang ikhlas. Kata Huzaifah, sa'altu Rasulullah anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya sama Rasulullah tentang apa itu sebenarnya ikhlas itu. Kita kan suka ngomong tuh saya ikhlas. Itu hanya sekedar di lisan, tapi sebenarnya kita tidak tahu apakah kita ikhlas atau tidak. Karena ikhlas itu ranahnya Allah. Jangankan kita, malaikat aja nggak tahu. Maka ketika Rasul ditanya apa itu ikhlas, Rasulullah terdiam. Sampai lama Rasulullah terdiam. Nah, ini karena Rasulullah juga berlandaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya bersandar pada wahyu. Akhirnya Rasulullah karena tidak diturunkan wahyu, Rasul bertanya sama malaikat. Sa'altu Jibril 'anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada malaikat Jibril apa itu ikhlas. Apa yang terjadi? Sama. Jibril pun tidak memberikan komentar sedikit pun seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah. Sampai Jibril kemudian mengatakan Sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Allah tentang apa itu ikhlas. Hai. Apa kata Allah tentang ikhlas itu? Ternyata Allah bilang dalam hadis qudsi, ikhlas itu apa? Al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Ikhlas itu rahasia aku. Dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah, auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi, yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi nggak gampang memang keikhlasan, karena itu ranah Allah. Makanya kita hanya disuruh oleh Allah ibadah, ibadah, ibadah. Soal ikhlas atau tidak itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memikirkan surga dan neraka karena itu ranahnya Allah. Tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Soal surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah beribadah, beribadah, beribadah. Apakah itu mahdhah, apakah itu ghairu mahdhah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembekalan buat kita untuk persiapkan kita menghadapi bulan Ramadan esok agar ibadah kita betul-betul maksimal, bukan hanya puasa kita yang sukses, tetapi kita juga bisa meraih malam kemuliaan yang kalau seandainya kita dapat meraihnya sama dengan kita beribadah 83 tahun, 3 bulan, 3 hari. Itulah malam Lailatul Qadar. Terima kasih, dan terakhir karena ini tawakufan kita, tapi walaupun insya Allah Ramadan tetap ada kajian. Memasuki bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya memberikan kajian banyak hal-hal kekeliruan yang saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata, tingkah laku saya yang barangkali tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dan kekuatan untuk menjalani ibadah selama di bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan doa kita dijabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.